Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Saat analisa ini dibuat, hari ini adalah hari ke-12 penyerbuan Rusia ke Ukraina. Rusia menyerbu Ukraina menggunakan tank tempur utama, main battle tank, howitzer, kendaraan tempur infanteri, sistem peluncuran roket ganda, sistem rudal balistik jarak pendek Iskander, dan artileri derek. Invasi Rusia ke Ukraina adalah perang besar. Ukraina sebagai negara yang diserbu adalah negara seluas 603.628 km persegi, berpenduduk 45 juta orang. Ini adalah negara terluas kedua di Eropa setelah Rusia yang luasnya hampir 4 juta km persegi. Ukraina ini hampir 2 kali dari Jerman yang hanya 357.386 km persegi dan masih lebih luas dari Prancis yang luasnya 543.940 km persegi. Kalau dibandingkan dengan luas daratan Indonesia yang mempunyai luas 5.193.250 km persegi, Ukraina itu hanya 11,6%-nya. Ukraina lebih luas sedikit dibanding Pulau Kalimantan milik Indonesia yang meliputi area 544.150 km persegi. Dari sisi etnis, 77,8% Ukraina terdiri orang-orang Ukraina dan 17,35% terdiri dari orang Rusia yang umumnya berada di sebelah timur Ukraina. Dari sisi keagamaan, sekitar 87% beragama Kristen. Adapun kota besar yang ada di Ukraina diantaranya adalah Kiev, ibu kota Ukraina, memiliki penduduk hampir 3 juta penduduk. Kharkiv memiliki sekitar 1,5 juta. Odessa memiliki 1 juta. Dnipro memiliki hampir 1 juta. Zaporizhia memiliki 750.000 orang penduduk. Dan bahkan Mariupol memiliki hampir 500.000 penduduk. Berikut adalah data dan potensi Ukraina yang merupakan salah satu alasan Presiden Rusia menyerbu Ukraina. Ukraina adalah nomor 1 mempunyai cadangan biji uranium di Eropa.
Perbandingan dengan Indonesia, bahan baku nuklir tersebut tersebar di 3 wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sumatera memiliki potensi cadangan 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium. Kalimantan sebanyak 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium. Dan Sulawesi sebanyak 3.793 ton uranium dan 6.562 ton thorium. Ukraina adalah nomor 2 di Eropa dan nomor 10 di dunia dengan cadangan biji titanium. Ukraina adalah nomor 2 di dunia yang mempunyai jumlah cadangan biji mangan sebanyak 2,3 miliar ton atau 12% cadangan dunia. Indonesia sebagai perbandingan memiliki sumber daya dan cadangan mangan yang cukup besar, di mana 60% sumber daya dan 70% cadangan mangan Indonesia berada di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah sumber daya biji 36.207.271 ton dan logam 11.206.234 ton dan total cadangan biji 79.712.386 ton dan logam 38.998.324 ton. Ukraina adalah nomor 2 di dunia dengan jumlah cadangan biji besi sebanyak 30 miliar ton. Untuk sumber daya besi primer, Indonesia memiliki sumber daya sebanyak 1,86 miliar ton, pasir besi 492 juta ton, dan besi laterit 1,5 miliar ton. Dari jumlah itu yang telah menjadi total cadangan, yakni besi primer 355 juta ton, pasir besi 222 juta ton, dan besi laterit 350 juta ton. Ukraina adalah nomor 2 di Eropa dengan jumlah cadangan merkuri. Ukraina adalah nomor 3 di Eropa dan nomor 13 di dunia jumlah cadangan gas yang terdapat dalam batuan shale berjumlah 22 triliun meter kubik. Adapun cadangan gas alam Indonesia tersebut mencapai 7,56% dari totalnya di kawasan Asia Pasifik yang mencapai 16,6 triliun meter kubik. Jumlah itu juga setara 0,7% dari total cadangan gas alam dunia yang sebesar 188,1 triliun meter kubik. Ukraina adalah nomor 7 di dunia dengan jumlah cadangan batu bara sejumlah 33,9 miliar ton. Cadangan batubara Indonesia setara dengan 3,2% dari total cadangan batubara dunia sebanyak 1,07 triliun ton. Ukraina adalah negara agraris. Nomor 1 di Eropa berdasar luasan lahan yang bisa ditanami. Nomor 3 di dunia berdasar luasan areal tanah hitam, 25% dari luasan dunia. Nomor 1 di dunia sebagai eksportir bunga matahari dan minyak bunga matahari. Nomor 2 di dunia penghasil barley dan ekspor barley keempat. Nomor 3 produsen dan nomor 4 sebagai negara eksportir jagung di dunia. Nomor 4 produsen kentang di dunia. Nomor 4 produsen rai di dunia. Nomor 5 penghasil produk lebah di dunia. Nomor 8 penghasil gandum di dunia. Nomor 9 penghasil telur ayam di dunia. Nomor 16 pengekspor keju di dunia. Kalau dihitung, Ukraina sendiri bisa menyediakan makanan bagi 600 juta orang. Ukraina adalah negara industri. Nomor 1 produsen amoniak di Eropa, nomor 2 di Eropa dan nomor 4 di dunia yang memiliki jaringan pipa gas alam.
menyalurkan 142,5 miliar meter kubik gas ke Uni Eropa. Nomor 3 di Eropa dan nomor 8 di dunia sebagai pemilik terbesar tenaga nuklir PLTN. Nomor 3 di Eropa dan nomor 11 di dunia sebagai pemilik jaringan rel kereta terpanjang sepanjang 21.700 km. Nomor 3 di dunia setelah Amerika Serikat dan Prancis dalam memproduksi alat untuk menentukan posisi dan lokasi. Nomor 3 di dunia sebagai eksportir besi. Nomor 4 di dunia sebagai eksportir turbin untuk PLTN. Nomor 4 di dunia produsen peluncur roket. Nomor 4 di dunia eksportir titanium. Nomor 8 di dunia eksportir biji besi dan konsentrat. Nomor 9 di dunia eksportir produk industri pertahanan. Nomor 10 di dunia sebagai eksportir baja sejumlah 32,4 juta ton. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27% dari total 10,29 juta ton yang diimpor di Indonesia pada tahun 2020. Indonesia sendiri merupakan negara pengkonsumsi mie instan terbesar kedua di dunia dengan total 12,6 miliar porsi pada tahun 2020. Setelah invasi ke Ukraina terjadi, harga gandum global naik sebesar 5,35% menjadi 9,84 US dollar atau sekitar 141.373 rupiah per gantang. Kenaikan itu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2008. Secara global, perang Ukraina adalah bencana bagi dunia yang akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi global, kata David Malpass, Presiden Bank Dunia kepada BBC. Malpass mengatakan dampak ekonomi dalam perang menyebar di luar Ukraina dan menyebabkan naiknya harga energi khususnya sehingga menghantam kelompok miskin serta mengakibatkan inflasi. Malpass menyebut baik Rusia dan Ukraina adalah produsen pangan besar. Kedua negara juga menyumbang 28,9% ekspor gandum dunia. Harga gandum di pasar modal Chicago tercatat angka tertinggi dalam 14 tahun. Rusia baru-baru ini telah melarang ekspor amonium nitrat yang merupakan bahan dasar pembuatan pupuk. Hal ini akan memicu kenaikan harga pupuk. Sebanyak 15,75% pupuk impor Indonesia datang dari Rusia, sehingga hal ini akan berpengaruh pada produksi pangan di dalam negeri. Salah satu dampak yang telah terasa akibat invasi Rusia ke Ukraina adalah kenaikan harga bahan bakar non-subsidi. Harga gas LPG non-subsidi telah naik dari Rp13.500 per kilogram menjadi Rp15.500 per kilogram sejak tanggal 27 Februari yang lalu. Harga minyak dunia per Rabu tanggal 2 bulan Maret telah menembus harga 110 US dollar atau 1,58 juta rupiah per barrel. Kenaikan harga minyak dipastikan dapat memicu inflasi karena akan diikuti oleh kenaikan harga produk-produk lainnya. Inflasi yang meningkat akan menyebabkan biaya pinjaman naik sehingga akan ditanggung oleh konsumen. Konsumen juga akan menanggungnya, misalnya pada kredit kendaraan bermotor yang naik, KPR juga akan lebih mahal. Sehingga jika perang yang terjadi berlarut-larut dapat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Jadi kemungkinan jika perang berlarut-larut, ya mata uang rupiah akan terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat.
Maka dari itu orang akan cenderung memegang aset yang bersifat aman seperti emas dan dolar Amerika Serikat sebagai pilihan untuk berinvestasi. Kemungkinan besar harga emas akan mengalami kenaikan akibat invasi Rusia ini. Dampak perang Rusia-Ukraina yang paling terasa bagi Indonesia salah satunya adalah pada bidang ekspor. Nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada bulan Januari berada di angka 170 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk Ukraina sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat. Karena perang, Rusia akan terkena embargo perdagangan sehingga Indonesia tidak dapat melakukan ekspor ke Rusia lagi. Jika tidak dapat melakukan ekspor ke Rusia, maka Indonesia akan kehilangan pendapatan sebesar 170 juta dolar Amerika Serikat per bulan dari hasil ekspor karet, lemak, dan lainnya. Selanjutnya, dengan adanya perang Rusia-Ukraina secara tidak langsung juga berdampak ke anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia. Dengan diembargonya Rusia dapat dipastikan harga minyak akan meroket. Saat ini harganya sudah tembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat per barrel. APBN Indonesia sendiri mengasumsikan nilai per barrel minyak di angka sekitar 60 sampai 65 dolar. Dari asumsi 60 sampai 65 dolar menjadi 100 dolar, maka terlihat betapa besarnya subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Padahal APBN Indonesia melakukan subsidi BBM, subsidi minyak tanah, dan subsidi LPG. Di setiap peningkatan 1 dolar per barrel akan memberikan beban kepada APBN sebanyak 2,5 triliun lebih. Untuk minyak tanah sekitar 50 miliar rupiah, sedangkan untuk LPG sebesar 1,5 triliun rupiah. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.